Di video sebelumnya, kita diperlihatkan tim Tumujaka sedang dalam menjalankan misi menyelamatkan desa dari sergapan para begal. Dan Tokiyuki ditugaskan untuk melawan sang pemimpin begal bernama Shoukan yang terkenal hebat seorang diri. Hal tersebut atas saran dari Fubuki, yang dimana Fubuki sengaja menempatkan Tokiyuki di posisi itu karena Tokiyuki memiliki semacam kemampuan unik, yaitu si jago kabur. Dan dengan teknik tersebut Tokiyuki bisa mengembangkan suatu teknik khusus untuk dirinya sendiri, dan hanya dia yang bisa menggunakan skill tersebut. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Rau. Ya, kita pun diperlihatkan kembali ajaran teknik dari Fubuki, yang dimana esensi pedang sejati bukan dari dorongan, tapi dikala menebas dan memotong itulah ketajaman yang paling efektif. Dari situ Tokiyuki paham memotong saat ditarik teknik yang bakal dia gunakan. Masalahnya, teknik pedang belas kasih tak bisa membunuh lawan, hanya mencederai saja. Namun bagi Fubuki, teknik tersebutlah yang paling efektif buat Tokiyuki yang si jago kabur. Lalu Fubuki menerangkan tangan kiri yang diangkat merupakan gerakan pembidik. Dan tunggulah saat arah pedang musuh melewati celah antara tangan dan pedang Tokiyuki. Kemudian di saat timing yang dijelaskan Fubuki dilakukan oleh musuh, Tokiyuki melakukan gerakan selanjutnya, yang dimana Tokiyuki memutar badan sambil menurunkan pedang menggunakan berat senjata itu sendiri. Ya, begitulah tangan Shoukan terluka hingga mengucurkan darah. Di sini Shoukan merasa kagum dengan aksi Tokiyuki, soalnya bagian yang terkena pedang sangat sukar diincar. Intinya Tokiyuki dianggap hebat karena mengetahui kelemahan prajurit berjirah. Namun bagi Shoukan lukanya itu bukan masalah besar. Dan dia tahu bahwa Tokiyuki akan mengulur waktu hingga kehabisan darah. Maka dari itu Shoukan terus menekan mental Tokiyuki bahwa situasinya saat ini tidak memungkinkan untuk kabur, dan Shoukan akan membunuh Tokiyuki sebelum Shoukan kehabisan darah. Ya, melihat Tokiyuki terengah-engah, Shoukan mengira mental lawannya itu telah jatuh. Namun ternyata ngos-ngosan yang Tokiyuki perlihatkan bukan berasal dari rasa takut, melainkan munculnya perasaan menikmati momen ini yang diciptakan oleh Shoukan. Dan seperti yang kita lihat, berkali-kali Shoukan menyerang tidak pernah mengenai Tokiyuki, dan Shoukan benar-benar dibuat stres karena core kita sangatlah licin teman-teman. Yang dimana Tokiyuki menghindar dengan gaya yang indah sambil tersenyum karena dia sangat menikmati semua ini seperti sedang bermain. Sementara itu, di sisi lain, geng Ayako masih bertarung sengit dengan lawannya. Mereka terus-menerus beradu pedang tanpa bisa melukai Shiro, karena musuhnya memakai Nagita yang memiliki jangkauan lebih jauh, sehingga geng Ayako tidak bisa mendekati Shiro. Alhasil, geng Ayako benar-benar terpojok. Dengan bangganya, Shiro mengatakan kemalangan geng Ayako yang tak bisa menikmati kebahagiaan orang dewasa yang memakai kekuatan untuk menindas orang yang lemah. Bahkan mereka akan mencuri dan merampas apapun sekaligus akan merebut kesucian para ciwi. Nah, ketika Shiro menjelek-jelekan tuan muda alias Tokiyuki yang lembek, Neju dan Ayaka bangkit kembali. Ternyata Shijuku telah datang sambil menempelkan beberapa jarum dan mengatakan bahwa tuan muda mereka masih lebih pantas disebut samurai sebagai balasan atas hinaan Shiro terhadap Tokiyuki. Dan di saat Shiro lengah, Ayako maju hingga membuat Shiro sulit bergerak. Di kesempatan itu, Neju langsung bergegas sambil mengatakan bahwa tuannya alias Tokiyuki masih lebih layak dihormati meski cuman jago kabur. Don. Di sisi lain lagi, Fubuki dan Puran sedang bertarung sengit. Di situ Fubuki memuji kemampuan berpedang Puran yang bisa memanfaatkan ujung bilahnya. Ketika ditanya siapa gurunya, Puran menolak mengatakannya. Yang ada Puran malah berbacot tentang kenikmatan memanfaatkan seseorang secara habis-habisan dan bisa merebut kepemimpinan suatu kelompok. Lantas Fubuki mengamati pergerakan pedang Puran sambil membalas setiap serangan lawan. Tebasannya datang secara lurus seperti pada umumnya dan lesatan unik yang dibelokkan menggunakan pergelangan tangan. Kedua tebasan itu disembunyikan hingga saat terakhir. Itulah yang membuat Fubuki jadi sulit membedakan pergerakan pedang Puran.
Namun ketika Puran mengayunkan pedang, ketinggian sikunya sedikit berbeda, berarti tidak sepenuhnya gerakan Puran tersembunyi. Sesudah mengetahui jurus musuh, mudah bagi Fubuki memblokir sergapan Puran. Sontak saja Puran auto tercengang bijinya. Lalu kemudian Fubuki menunjukkan skill bela diri yang telah ia sembunyikan. Jelas Puran di sini sangat terkejut, soalnya Fubuki tidak hanya bisa mengendalikan kedua pedangnya, tapi juga ahli dalam bela diri. Lantas Fubuki mengungkapkan bahwa dia itu sangat tertarik dengan Tokiyuki yang memiliki keunikan tersembunyi, dan karena Puran sudah tidak layak, Fubuki langsung mengeksekusinya. Lalu bagaimana dengan keadaan Tokiyuki? Ya, ternyata Shoukan sudah mulai oleng akibat stres, tak mampu mengejar Tokiyuki, apalagi dirinya sudah kehabisan darah. Lalu di ambang kematiannya, Shoukan mengingat kembali tentang dirinya di masa lalu yang tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Yang ada Shoukan malah dijadikan penjaga untuk kakaknya. Hal itu membuat Shoukan kesal, merasa sia-sia telah mempelajari pedang dan strategi jika tidak punya wilayah. Dan semenjak itulah Shoukan mulai eblek merebut kekuasaan orang lain. Perlahan-lahan Shoukan menikmati kejahatannya, namun saat ini malah berakhir menyedihkan. Lalu ketika dalam keadaan sakaratul maut, tiba-tiba Shoukan melihat cahaya dan wajah Tokiyuki yang tersenyum mendadak berubah menjadi Buddha. Tanpa sadar Shoukan memberi hormat, setelahnya dia tepar. Kemudian Fubuki dan kawan-kawan datang menghampiri Tokiyuki. Di situ geng Ayako mengatakan bahwa pedang pengecut Tokiyuki memang cocok melawan musuh yang tidak sanggup mereka hadapi. Jelaslah Tokiyuki merasa kesal karena pujian itu nampak seperti ledekan. Tak lama muncullah pasukan Sadamune menerobos desa. Beruntungnya Tokiyuki dengan mudah menghindari serangan panah dadakan. Nah, selagi Tokiyuki dan kawan-kawan berdebat dengan Sadamune, Fubuki mencermati situasi dan berencana mengungsikan warga ke daerah selatan karena situasi mereka sudah tidak diuntungkan alias akan kalah. Akan tetapi, Genba muncul membawa pasukan yang dipimpin oleh Yorishige. Hal tersebut membuat pihak lawan memilih pergi dari desa. Dalam pelariannya, Sadamune sempat melihat bercak darah yang membuatnya penasaran dan tertarik memeriksanya. Sementara Yorishige memerintahkan anak buahnya untuk menumpas habis para bandit yang di sekitar desa. Sedangkan Sadamune berhasil kabur sambil mengamankan Shoukan yang sedang sekarat. Beruntungnya dia tepat waktu menyelamatkan Shoukan sehingga Shoukan masih hidup. Di situ Sadamune menceramahi aksi pembantaian warga yang Shoukan lakukan. Sadamune memperingati kalau tidak ada warga gimana bisa mengutip pajak. Namun Sadamune memuji strateginya dan mulai dari sekarang Shoukan harus melenyapkan sisi penjahatnya untuk melayani Sadamune sebagai samurai. Untuk itu Sadamune akan memberikan wilayah kecil yang dimana Shoukan bisa mengasah kemampuan demi perang melawan Suwa di masa depan. Namun entah kenapa di sini Sadamune merasa kalau Shoukan itu sudah tidak lagi seperti penjahat. Di desa, Yorishige langsung memeluk Tokiyuki hingga bercucuran air mata. Di situ Yorishige amat bersyukur Tokiyuki masih selamat. Lantas Tokiyuki memperkenalkan Fubuki yang telah banyak membantunya, berharap Yorishige memberikan tempat istimewa untuknya. Sontak saja Fubuki langsung terkaget karena sejatinya Fubuki hanya ingin menolong saja, sebab Tokiyuki memiliki ambisi menggapai tahta kepemimpinan. Mendengar hal itu, Yorishige mengisyaratkan kalau tuannya itu adalah Tokiyuki. Jelaslah Fubuki makin terkejut. Dan di saat bersamaan Tokiyuki menjelaskan identitasnya yang merupakan Hojo Tokiyuki, keturunan langsung dari kesogunan Hojo. Sontak saja Fubuki makin terkejut. Ya, sebenarnya Fubuki sudah merasakan bahwa Tokiyuki itu menyimpan rahasia, namun Fubuki tidak menyangka rahasianya itu terlalu di luar dugaan. Lantas Fubuki siap menjadikan Tokiyuki sebagai penguasa hebat di masa depan dan Fubuki meminta bayaran kalau makanan oteknya itu sangatlah mahal. Waduh. Ya, mendengar ucapan itu si Juku meralat bahwa Fubuki tidak perlu otek lagi karena di Suwa doi bisa makan nasi sepuasnya. Hal tersebut membuat Fubuki sangat bahagia. Ya, melihat tingkah Fubuki yang kayak begitu, Neju jadi bingung si Fubuki itu pintar atau bodoh ya. Ya, lanjut. Usai peperangan melawan pihak Sadamune, Tokiyuki bersama yang lainnya melakukan penghormatan pada para samurai yang gugur. Di tengah renungannya, Tokiyuki dipanggil oleh Yorishige. Setelah hanya berdua dengan Tokiyuki, Yorishige meminta maaf telah menempatkan doi dalam bahaya.
Akan tetapi Tokiyuki merasa Yorishige tidak bersalah, namun di mata Yorishige pihaknya lah yang keliru karena tidak menyadari potensi desa yang merupakan area yang strategis. Makanya pihak Suwa tidak menempatkan penjagaan. Berkat Tokiyuki dan kawan-kawan, pihak Suwa tidak kehilangan bagian terpenting wilayah mereka. Seperti yang dijelaskan Fubuki, desa merupakan jalur utama yang berada di antara beberapa area. Makanya sekarang Yorishige telah menugaskan penjagaan di desa. Sementara mengenai anak-anak yatim akan ditampung oleh Suwa Taisa, mendengar ucapan Yorishige, Tokiyuki merasa lega. Setelah mengatakan hal itu, Yorishige jujur pada Tokiyuki kalau dia itu telah kehilangan kemampuan melihat masa depan. Bila terlihat pun hasilnya samar-samar, karena itu pula lah Yorishige gelisah dan panik. Namun Yorishige tidak ingin warga lainnya tahu perihal ini. Soalnya kebanyakan orang bergantung pada kekuatan dewa. Dengan kata lain, jikalau ketahuan dewanya itu telah kehilangan bakatnya, akan terjadi polemik yang mendera warganya. Di situ Yorishige memerlukan bantuan Tokiyuki untuk mengembalikan keahliannya meramal masa depan. Lalu demi baliknya kekuatan dewa milik Yorishige, dia menyuruh Tokiyuki menyediakan belut. Lantas Tokiyuki meminta bantuan Ayako dan Neju untuk mencari belut. Ya, atas permintaan Tokiyuki, geng Ayako akan pergi ke sungai Tenryu. Kebetulan ada belut yang hidup di sungai Tenryu. Tak berapa lama geng Ayako berhasil menemukan belut dan menyerahkannya pada Tokiyuki. Di situ Tokiyuki mengaku bahwa dia hanya ingin memakan belut, padahal mah belut itu untuk mengembalikan kekuatan Yorishige gitu ya. Ya, intinya Tokiyuki sengaja berbohong supaya tidak ketahuan perihal Yorishige yang telah kehilangan kekuatannya. Nah, ketika Yorishige memakan belutnya, kekuatan mengalir deras di tubuh Yorishige. Sayangnya problema Yorishige tidak kunjung usai, sehingga Tokiyuki menemui para Miko berharap mereka memberikan daun bawang liar. Lantas para Miko mengatakan bahwa mereka akan pergi ke gunung belakang sebab daun bawang liar tumbuh di sana. Nah, setelah mengumpulkan daun bawang liar, Tokiyuki memberikannya pada Yorishige dan langsung dimakan. Dan dengan bangganya Yorishige mengatakan bahwa daun bawang dimakan oleh para biksu yang berlatih di gunung. Mungkin bisa mujarab untuk mengembalikan bakat Yorishige yang menghilang. Sayangnya, sesudah menghabiskan daun bawang liar, kekuatan Yorishige belum kunjung balik. Dan kini Yorishige meminta Tokiyuki mengambilkan baju Miko. Ya, dengan penuh rasa malu Tokiyuki menanyakan di mana baju para Miko bisa dia temukan. Setelah tahu, tanpa buang waktu Tokiyuki mengambil baju Miko, membuat orang-orang keheranan, bingung mau jawab apa gitu ya. Dan Tokiyuki mengaku hanya tertarik pada baju Miko saja. Ya, hal itu menyebabkan orang tersebut terkaget. Lalu diam-diam Tokiyuki membawa baju Miko menggunakan boneka jerami. Namun kegiatan Tokiyuki dilihat oleh Genba. Setelah itu Tokiyuki menyerahkannya pada Yorishige. Kemudian Yorishige menjelaskan ajaran Shinto bahwa lelaki dan perempuan sama pentingnya. Terutama peran gadis kuil sangatlah penting. Tak lupa Yorishige meminta Tokiyuki merahasiakan ritualnya dari para Miko. Ternyata tujuan Yorishige yaitu membuat boneka yang mengenakan baju Miko. Usai persiapan selesai, Yorishige akan melakukan ritual demi mengembalikan kekuatan dewa melalui boneka. Dan karena ulah Genba, akhirnya teman-teman Tokiyuki menyaksikan keanehan Tokiyuki. Dan mereka berpikiran negatif terhadap Tokiyuki alias dianggap cabil. Dikira bonekanya itu mau dianu gitu ya. Dan malunya Tokiyuki ketika tahu bahwa teman-temannya sedang memperhatikan. Sontak saja Tokiyuki panik tak tahu harus bersikap seperti apa menghadapi pandangan buruk bawahannya. Dan kocaknya Fubuki meminta para sohib untuk tenang. Terlepas dari kemesuman tuan mereka, tak akan mempengaruhi kesetiaan regu tamu jaka. Dan parahnya lagi, para abdi Tokiyuki malah ingin mendeklarasikan kemesuman mereka di era kesogunan Kamakura kelak. Waduh. Ya, sesudah puas tenggelam dalam rasa malu, Tokiyuki langsung melabrak Yorishige yang tengah asik memanggang belut. Karena akibat permohonan yang tidak jelas dari Yorishige, Tokiyuki jadinya dianggap orang aneh. Makanya saat ini Tokiyuki sudah tidak peduli lagi dengan rahasia kekuatan dewa. Lebih jelasnya meminta Yorishige untuk berkata jujur pada bawahan Tokiyuki. Sontaklah Yorishige mengajukan permintaan lagi yang diakui sebagai permohonan terakhir, yang dimana di Gunung Moriya terdapat objek kuil suci. Disitulah Yorishige ingin tuan mudanya mengambilkan air dari aliran air suci yang mengalir di sana. Yorishige mengaku bahwa air tersebut bisa mengembalikan kekuatannya. Jelaslah Tokiyuki dibuat jengkel. Bukannya bilang dari awal gitu ya, malah nyuruh yang aneh-aneh gitu. Nah, setelah itu Tokiyuki pergi ke arah yang sudah Yorishige jelaskan. Di situ Tokiyuki masih bingung mengenai kekuatan dewa, apakah ada atau tidak. Selain itu, Tokiyuki bingung mengapa Yorishige percaya pada kekuatan yang samar-samar, padahal Yorishige bisa memimpin prajurit sebanyak itu. Tak lama sampailah Tokiyuki dan terkejut menyaksikan Shijuku melakukan tarian Kagura untuk para dewa. Usai menari, Shijuku menyapa Tokiyuki.
Di situ Shijuku yakin ayahandanya sengaja menyuruh Tokiyuki ke Sungai Suci untuk menyaksikan binatang roh. Lantas Shijuku memberikan Tokiyuki kekuatan agar bisa menyaksikan pemandangan yang tidak pernah beliau lihat. Lalu ketika membuka mata, Tokiyuki langsung tercengang karena dia kini bisa melihat para roh suci yang pernah disembelih oleh mereka semua. 少しかがんで。息に住まう神獣たち。よく見たらボタンがいるじゃん。 Nah, setelah diberikan air suci oleh Shijuku, Tokiyuki bergegas pergi sembari memikirkan dirinya yang tak tahu menahu tentang Shijuku. 君のこともよく知らない。なぜこれを私に見せた？ Sementara itu di Kyo, Takauji menggambar patung Buddha yang menyemarakan kilauannya. Esoknya Takauji menjambangi saudaranya bernama Ashikaga Tadayoshi. Tampaklah keakraban kakak beradik. Di situ Tadayoshi ditugaskan mengurusi Kamakura untuk mencegah terjadinya pemberontakan oleh sisa-sisa klan Houjo. Lantas Tadayoshi mengatakan kalau dia sudah memikirkan 100 strategi untuk pertahanan Kamakura. Di kesempatan itu Tadayoshi teringat kala masih kecil dia membuat peta harta karun. Kemudian Tadayoshi menyembunyikannya di suatu tempat. Namun menggunakan intuisinya, Takauji gampang menemukan keberadaan peta yang dia simpan. Makanya Tadayoshi merasa intuisi kakaknya itu selalu benar. Soalnya sudah banyak terbukti intuisi seorang Takauji bukanlah firasat semata. Ya, dengan kekuatan mereka berdua bisa memperkuat Kyo dan Kamakura. Tadayoshi sangat yakin bahwa semua samurai dalam negeri akan tunduk pada klan Ashikaga. Lantas Takauji mengatakan bahwa strategi adiknya itu bukan 100, melainkan berjumlah 14. Karena benar Tadayoshi meragukan kenormalan kakaknya. Setelah itu Takauji memamerkan patung Buddha yang dia gambar. Namun begitu masuk Tadayoshi merasa ada aura mengerikan di dalamnya. Di situ Tadayoshi memohon meminta gambar itu sebagai hadiahnya. Lalu selepas kakaknya pergi, Tadayoshi menyuruh bawahannya untuk membawa lukisan Budanya saja dan sisanya harus dibakar. Ya, Tadayoshi di sini tidak mau lukisan Buddha buatan kakaknya dilihat oleh pengikutnya, sebab bagi Takauji, Buddha yang dia gambar merupakan mangsanya, bukan untuk dia sembah. Kembali pada Tokiyuki yang sedang menyerahkan air suci pemberian Shijuku pada Yorishige. Lantas Tokiyuki penasaran siapa Shijuku sebenarnya. Yorishige hanya bilang nanti Tokiyuki bakalan tahu sendiri dari Shijuku. Kemudian Yorishige menjelaskan perihal para binatang roh yang Tokiyuki lihat sebelumnya, yang ternyata merupakan perwujudan kekuatan dewa. Tak lama fenomena Danau Sua alias Omowatari terjadi. Di situ Yorishige menjelaskan bahwa semua orang percaya Sua Myojin menciptakan Omowatari menggunakan kekuatan dewa. Namun saat manusia melihat realistis, maka kekuatan dewa akan menghilang seiring perkembangan zaman. Lalu tiba-tiba muncul sinar yang menderang, pertanda kekuatan dewa Yorishige telah kembali. Didasari hal tersebut, Tokiyuki akhirnya mulai paham dari mana sumber cahaya yang dilihatnya selama ini dari Yorishige. Setelah itu Yorishige mengatakan bahwa ini merupakan zaman terakhir yang dimana kekuatan tak terlihat bisa membantu. Kemudian Yorishige menyatakan bahwa kemampuan Tokiyuki sangat cocok di zaman ini. Makanya untuk sekarang mereka akan menikmati momen. Namun mendadak Tokiyuki ingin Yorishige meralat kesalahpahaman antara dia dan para anak buahnya. Lalu Tokiyuki melakukan penyiksaan terhadap Yorishige. Ya, menyaksikan kegilaan itu, bawahan Tokiyuki jadi mengerti bahwa Yorishige lah biang kerok dari keanehan tuan muda mereka. Ya, lanjut di pedesaan Shinano, gubernur Shinano bernama Kiyohara bertindak sesuka hatinya. Seenak udelnya, Kiyohara memerintahkan Sadamune bersama bawahannya mengambil hasil panen rakyat secara menyeluruh. Sontak saja warga keberatan sebab hasil panen diambil tanpa bayaran sedikit pun. Parahnya lagi, buat makan saja tidak disisakan. Dan kejamnya warga yang memberanikan diri memohon kemurahan hati dari Kiyohara malah dibantai. Dan gobloknya, bukannya mengurusi masalah rakyat, Kiyohara malah sibuk menceramahi Sadamune yang tampil tanpa riasan. Bahkan beliau membantu Sadamune mendandani wajahnya. Alhasil Sadamune juga dibuat puyeng sama gelagatnya si Kiyohara. Ya, peristiwa sadis yang menimpa petani Shinano membuat para pengikut Sua kesal sehingga mereka bersiap untuk berperang.
Kabar tersebut sampai ke telinga Yorishige, makanya Yorishige ingin Tokiyuki bersama Regu Tomujaka menghentikan pengikutnya di Shinano yang hendak menyulut perang. Selain itu, Regu Tomujaka harus membuka jalan kabur buat pengikut Suwa Myojin di Shinano. Di kesempatan itu, Neju mengatakan keheranannya mengapa Yorishige mengirim tuan muda mereka ke lokasi berbahaya. Yang padahal sewaktu dinas di desa waktu itu, Yorishige ketakutannya minta ampun. Ya, dengan santuinya Tokiyuki mau menyampaikan bahwa kala itu kekuatan Yorishige menghilang, namun Yorishige langsung gercep menutup mulut Tokiyuki. Nah, setelah itu Yorishige mengatakan bahwa kali ini terlihat jelas yang dimana meski dalam bahaya, Tokiyuki tidak akan mati. Setelah itu, Regu Tomujaka mulai melakukan perjalanan menuju Kawanajima, tempat tinggal pengikut Suwa Myojin di Shinano. Berhubung sudah malam, Regu Tomujaka bersantai di alam liar sembari ditemani api unggun. Tampaklah Fubuki sibuk dengan onigirinya. Di situ Neju mengeluh kenapa Ayako dan kawan-kawan tidak ikut dalam misi ke Wakanajima. Lantas Tokiyuki mengingatkan pesan Yorishige bahwa misi ke Wakanajima sangatlah berbahaya bagi para ciwi. Kojiro wa suki na you ni ugoite kure. Aisaku ga hitsuyou na toki wa kimi ga tayori da. Serifu wa tatakaeru yatsu ga iu kara ka. Esok paginya Regu Tomujaka telah tiba di Wakanajima. Lantas Regu Tomujaka langsung menemui kubu Hoshina Yosabaro. Mereka diantar oleh pria berwajah polos dingin tapi tidak mematikan ke ruangan tempat kubu Hoshina berkumpul. Dalam perjalanan, Neju dan kawan-kawan sangat yakin bahwa tuan muda mereka bisa membujuk Hoshina untuk menghentikan perlawanan. Namun begitu sampai ke tenda kubu Hoshina berada, Regu Tomujaka dibuat syok dengan wajah-wajah yang bersiap untuk mati, sehingga Tokiyuki tak berani menyampaikan pesan dari Yorishige. Tokiyuki mencoba meminta bantuan pada kawan-kawannya, tapi mereka malah berpaling gak mau tahu. Dalam kondisi terkejut, Tokiyuki mencoba mengutarakan pesan dari Yorishige bahwa kubu Hoshina dilarang menyurut perang. Sayangnya ucapan Tokiyuki tidak ada yang mau mendengarkan. Yang ada semangat mereka malah makin berkobar, bersiap untuk mati di medan tempur. Bahkan mereka mengatakan secara bangga cara koid yang indah di medan tempur, seolah-olah mati itu seperti hiburan buat kubu Hoshina. Dan sungguh edannya si muka polos rupanya memiliki pikiran paling edan di sini, lebih jelasnya agak psikopat. Ya, akhirnya Tokiyuki gagal membujuk kubu Hoshina. Kemudian muncul Shinomiya Soemantaro datang menghampiri. Di situ Shinomiya memeriksa keaslian surat yang dibawa Tokiyuki. Setelah mengamatinya, Shinomiya yakin surat itu beneran dari Yorishige. Ya, melihat raut wajah Shinomiya, Tokiyuki merasa lega. Ternyata masih ada orang yang bisa diajak bicara alias normal. Lantas Shinomiya mengatakan bahwa dia itu pernah mengajak kubu Hoshina untuk kabur ke jalur utara. Sayangnya Hoshina mentah-mentah menolak sarannya itu. Seperti yang kita lihat, Hoshina begitu semangat akan mendapatkan penghargaan karena siap mati dengan cara yang terhormat. Ya, menurut Fubuki tidak ada jalan lain selain membiarkan kubu Hoshina berperang. Kemudian kubu Hoshina telah mengumpulkan pasukannya dan siap untuk berperang. Namun jumlahnya tak sebanding dengan prajurit milik Kiyohara. Dari seberang sungai, Kiyohara mendapati pasukan Hoshina dalam kondisi siap berperang. Hal itu menjadi momen menyenangkan buat Kiyohara yang tak sabar membumi hanguskan pemberontak. Tampak Ichikawa begitu kesal karena dia diserahkan tugas oleh Sadamune untuk mengawal Kiyohara yang ebleg dengan alasan yang tak masuk akal. Lalu Kiyohara memerintahkan Yonemaru menghujani pasukan Hoshina dengan anak panah. Lantas Yonemaru bersama prajuritnya melesatkan tembakan. Namun kubu Hoshina tetap santuy menghadapi panahan tersebut. Sontak saja Yonemaru keheranan karena tiba-tiba asap mengepul wilayah pertempuran. Akibatnya pandangan pasukan Kiyohara tidak dapat menjangkau apa yang ada di depan mereka. Ternyata itu ulah Genba yang membakar gandumnya Kiyohara. Selain itu Kiyohara nggak sadar kalau gandum kepunyaannya itu telah disebar Genba ke berbagai sudut, sehingga memunculkan asap yang merepotkan bagi pasukan Kiyohara. Ya, karena kesal ngendog terus gitu ya, Kiyohara memerintahkan prajuritnya untuk menyeberang sungai. Setelah musuh berada di air, Fubuki memberikan kode membuka saluran air. Alhasil pasukan Kiyohara terombang-ambing di derasnya aliran sungai. Usai siasat itu dilakukan, pasukan Hoshina mulai menyergap musuh. Nyaris saja bawahan Hoshina dalam bahaya. Untungnya Neju dengan gagah berani siap membantai musuh sambil menunggangi kuda. Melihat kehebatan Neju di medan tempur, Hoshina dan Tokiyuki memujinya. Bahkan Hoshina semakin berapi-api, tidak memikirkan keselamatan pasukannya maupun sekutunya. Karena yang ada di pikiran Hoshina, asal mati di medan perang dengan indah menjadi suatu kehormatan baginya. Sontak saja Tokiyuki selintas teringat Kamakura yang melakukan harakiri. Alhasil Tokiyuki dibuat kesal dengan keegoisan dan pemikiran eblek dari Hoshina, karena menurutnya kematian seperti itu tidaklah menarik.
Sementara itu, pertarungan antara kubu Hoshina dan kelompok Kiyohara telah ditunda. Neju yang terlalu banyak menyumbangkan tenaga merasa lelah, makanya Neju merehatkan diri. Lalu Fubuki memberikan salap buatan Suzuki kepada Neju. Tak lama Neju dan kawan-kawan diberitahukan kalau Hoshina menodongkan senjatanya kepada Tokiyuki. Sehingga semua orang langsung berkumpul di lokasi pertikaian kedua belah pihak. Di situ Tokiyuki menyatakan bahwa Hoshina mengabaikan kepentingan penduduk dan membahayakan pengikutnya. Kalimat itu mengubah raut wajah pengikut Hoshina yang siap mati kembali normal. Loh sontak saja Tokiyuki kesal, kenapa baru sekarang sadarnya gitu. Ya, usai mengungkapkan hal itu, Tokiyuki melempari Hoshina dengan arak. Nah, karena Tokiyuki kepercik sama minuman tersebut, membuatnya jadi mabuk. Dan dalam mabuknya itu, Tokiyuki menceramahi sembari menghindari serangan dari Hoshina. Kemudian Tokiyuki menggunakan jurus bokongnya menghadapi Hoshina yang dia sebut kepala batu alias keras kepala. Tokiyuki juga mengatakan jika mati tidak ada yang bisa dicapai. Justru dengan bertahan hidup dapat membuat rencana demi rencana menaklukkan rejim Kiyohara. Gara-gara jurus bokong, akhirnya Hoshina siuman dari keinginannya yang siap mati. Makanya Hoshina meminta Tokiyuki untuk berhenti. Ya, Tokiyuki yang mabuk langsung tertidur lelap. Kemudian Shinomiya menyampaikan maksud kedatangan Tokiyuki, yang dimana suami Yojin alias Yorishige memerintahkan kubu Hoshina untuk mundur. Dan kini Hoshina tidak lagi membangkang dan dia siap mengikuti rencana untuk kabur. Lantas Hoshina memerintahkan anak buahnya membawa sanak keluarga mereka. Sementara itu Kiyohara auto kesal dan dia terus menghajar orang kepercayaannya. Apalagi mereka menang jumlah tapi tidak bisa mengalahkan musuh yang pasukannya cuma sedikit. Tak lama Kiyohara diberitahukan bahwa kubu Hoshina tidak lagi melakukan pertempuran sebab mereka tengah bersiap untuk kabur. Dari situ Kiyohara akan melancarkan rencananya mencegah kubu Hoshina pergi dari wilayah kekuasaannya. Namun Ichikawa tidak setuju. Karena kubu Hoshina terdapat Regu Tomujaka yang selalu membawa malapetaka baginya. Sontak saja Kiyohara nggak percaya, malahan Kiyohara siap membunuh para pemberontak dan juga Regu Tomujaka itu. Sementara Regu Tomujaka bersama kubu Hoshina sedang melakukan perjalanan untuk meninggalkan Kawanajima. Di situ Tokiyuki mengatakan keputusannya bahwa dia tidak setuju tentang cara samurai mengakhiri hidupnya. Sebab kalau mati tidak ada yang bisa diperbuat. Jika ada kesempatan buat mati, Tokiyuki bakal memilih untuk hidup. Usai mengungkapkan pemikirannya, Tokiyuki menginginkan Neju mengikutinya. Neju menegaskan bahwa dia akan tetap setia menemani tuan mudanya. Tak lama rombongan musuh mulai mengejar mereka. Tokiyuki yang sudah tahu bahwa mereka akan mengejar, sudah menyusun rencana menghadapi taktik musuh. Dan inilah taktik kabur yang akan menentukan kemenangan. Ya, segitu dulu bro ceritanya. Nih anime ribet banget ya. Antara komedi sama sadisnya campur-campur jadi pusing lah. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap lanjut sampai akhir. Ya, jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Rau.